anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Supaya apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tema 2, manfaat energi, muatan pelajaran bahasa Indonesia, kelas 4 sekolah dasar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Ada yang tahu apa itu teks petunjuk, anak-anak? Teks petunjuk adalah teks yang menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu atau berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk dibedakan menjadi 4 jenis. Teks petunjuk menggunakan obat. Nah, kalian bisa lihat pada contoh gambar. Biasanya berada di kemasan obat yang berisi tentang cara penggunaan dan cara penyimpanan. Yang kedua, teks petunjuk menggunakan sesuatu. Biasanya berada di kemasan mie instan, kopi, atau kue bolu. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar. Dan yang ketiga, teks petunjuk menggunakan sesuatu. Biasanya berada di majalah atau koran yang berisi tips. Misalnya tips bagaimana cara menghemat energi listrik, tips bagaimana menjaga pola hidup sehat. Nah, kalian bisa lihat pada contoh gambar. Dan yang keempat adalah teks petunjuk denah. Biasanya berada di lampiran undangan. Nah, kalian bisa lihat contoh pada teks undangan berikut. Dalam membuat teks petunjuk harus jelas tujuannya, agar pembaca tidak salah mengartikan perintah yang ada di dalam teks tersebut. Yuk perhatikan cara membuat teks berikut. Teks petunjuk mengandung kalimat perintah. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan deskriptif, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Tuliskan petunjuk secara terperinci dan detail. Cantumkan hal-hal yang harus dihindari, serta ilustrasi yang mendukung agar lebih memahami isi dari petunjuk tersebut. Nah, anak-anak semua, struktur teks petunjuk ada 4. Nah, 1 itu ada tujuan. Tujuan ini berisi tujuan teks itu dibuat. Biasanya bagian ini berisi judul atau pengantar singkat. Nah, dan yang kedua, alat dan bahan. Berisi alat dan bahan yang digunakan. Bagian ini diuraikan secara rinci, baik jumlah maupun ukurannya. Dan yang ketiga ada langkah-langkah anak-anak. Berisi urutan langkah-langkah kerja teks petunjuk. Pada bagian ini diurutkan secara urut dan sistematis, tidak boleh diubah langkah-langkahnya. Nah, yang keempat ada penutup. Bagian ini berisi kesimpulan. Bagian ini boleh ada, boleh tidak. Sifatnya opsional anak-anak. Nah, sekarang anak-anak perhatikan struktur teks petunjuk berikut ini. Nah, kalian perhatikan yang Bu Guru lingkari. Nah, itu adalah tujuan. Nah, yang Bu Guru lingkari pertama itu namanya tujuan. Dan yang kedua itu alat dan bahan. Dan yang ketiga itu adalah langkah-langkah. Nah, di sini ada yang terakhir ada ilustrasi. Nah, ini ilustrasi. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, ilustrasi itu adalah
disertakan ilustrasi yang mendukung agar lebih memahami isi dari petunjuk tersebut. Nah, apakah kalian sudah memahami apa yang Bu Guru berikan tadi? Bagaimana cara membuat teks petunjuk? Nah, jika kalian sudah paham, buatlah teks petunjuk membuat minuman kegemaran. Boleh es susu, boleh es jeruk, es campur, wedang jahe, dan lain sebagainya. Kalian perhatikan struktur teks petunjuknya ya anak-anakku semua. Anak-anakku semua, teks petunjuk bisa disampaikan secara naratif atau secara visual. Salah satunya melalui poster. Nah, ada yang tahu apa itu poster anak-anakku semua? Apakah kalian pernah melihat poster? Nah, poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di tempat umum. Nah, tujuan poster anak-anak memberi informasi kepada pembaca untuk melakukan apa yang tertera dalam poster. Nah, langkah-langkah membuat poster yang baik. Anak-anak, ada yang bisa? Ada yang tahu bagaimana langkah-langkah membuat poster yang baik? Nah, kalian perhatikan. 1. Menentukan subjek atau tema yang hendak dijadikan sebagai poster. Yang kedua, merumuskan pesan-pesan apa saja yang hendak disampaikan pada poster tersebut. Yang ketiga, menyusun kalimat yang singkat, jelas, namun padat makna. Keempat, memilih kata-kata, juga gambar yang mudah untuk diingat, juga menarik. Dan yang kelima, menulis kata-kata dan menyusun gambar secara menarik dengan memperhatikan perpaduan warna sehingga meninggalkan kesan menarik pada pembaca dan membuat pesan mudah untuk diingat. Nah, anak-anak, ini adalah contoh poster. Nah, ini contoh poster ya anak-anak, kalian perhatikan. Dan contoh kedua. Ini contoh ketiga, ayo kita hemat energi. Nah, hemat energi, sayangi bumi. Nah, itu adalah contoh poster. Nah, mengkampanyekan poster. Bagaimana cara mengkampanyekan poster? Nah, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengkampanyekan poster, ada yang tahu? Ada yang bisa, anak-anak? Kalian pahami dulu isi poster dengan baik, kemudian jangan berkata-kata yang tidak perlu. Bicara dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Bersikap tenang, percaya diri, dan sampaikan dengan suara yang nyaring. Nah, berikut contoh kampanye poster. Nah, ini contoh posternya yang akan dikampanyekan. Misalnya, poster ini berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya. Maksudnya ketika kita perlu maka nyalakan, dan ketika kita tidak perlu dimatikan. Nah, yang kedua, poster ini menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat energi demi terciptanya kelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman pohon di poster. Nah, itu adalah contoh kampanye poster anak-anakku. Anak-anakku semua, jika kalian sudah paham mengenai poster, nah buatlah satu poster hemat energi, kemudian kalian kampanyekan poster tersebut seperti contoh yang Bu Guru berikan tadi. Masih semangat anak-anakku? Ya, terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar tentang poster dan teks petunjuk. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Bye-bye.